acara hari ini. Berdoa kami dapat diakhiri. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi Bapak Ibu yang di tempatnya bisa berdiri, kami undang untuk berdiri. Bagi yang tidak bisa berdiri, bisa duduk dengan sikap sempurna. Baik, kami persilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan melihat video public campaign dari Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para wajib pajak yang kami hormati dan banggakan. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan sesuai dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara yang berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pelayanan. Kemajuan pesat dunia ekonomi dan teknologi digital menginisiasi perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan.
Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP Kuat, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti pada pagi hari ini, penyampaian materi tentang kewajiban untuk melaporkan SPT massa melalui e-Bupot instansi pemerintah. Kalau misalnya kewajiban bayar, kemudian memotong pajak, kami yakin Bapak Ibu semua sudah melakukan ya, untuk pemotongannya, untuk pembayarannya, menyetorkan ke kas negaranya, insya Allah sudah dilakukan. Namun yang seringkali terlewat adalah kewajiban untuk melaporkan. Sebenarnya kewajiban melaporkan ini sudah ada sejak zaman dulu kala ya Bapak Ibu ya. Dulu laporannya melalui kertas, namun sejak Agustus 2021 sebenarnya sudah lama ini e-Bupot instansi pemerintah ini sudah lama ya berlakunya sejak Agustus 2021. Dan kami juga beberapa kali sudah mengadakan sosialisasi terkait hal ini. Namun ternyata setelah kami lihat di sistem pelaporan Bapak Ibu instansi pemerintah masih beberapa yang sudah melaporkan, lebih banyak yang belum. Makanya hari ini kami undang kembali untuk mengikatkan kewajiban tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya akan nanti disampaikan oleh rekan saya, Mas Surya Hasan Muhammad. Monggo Mas Surya. Oke. Selanjutnya saya serahkan ya kepada Mas Surya ya Bapak Ibu, nanti ketemu saya lagi di sesi lanjutan tanya jawab. Silahkan Kak Surya. Baik, terima kasih Bu Lina. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Surya Hasan Muhammad, asisten penyuluh dari KWP Kota Blitar. Hari ini saya akan membawakan materi tentang pelaporan SPT massa unifikasi dan SPT massa PPh 21 dan juga pembuatan bukti potong PPh dan PPN. Oke, bisa dibuka. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas nggih? Oke. Jelas. Oke, jadi Bapak Ibu ini aturan yang mendasari tentang pembuatan bukti potong unifikasi. Jadi ini merubah dari proses yang lama, pembuatan bukti potong secara manual, menjadi bukti potong dengan aplikasi e-Bupot unifikasi. Peraturannya adalah Per 24 garis miring PJ garis miring tahun 2021. Tujuannya kenapa ada peraturan ini dan ada juga e-Bupot unifikasi adalah yang pertama memberikan kemudahan dan bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya pemotongan pemungutan pajak. Yang kedua, memberikan kepastian hukum. Ketiga, untuk akurasi dan validasi. Jadi dengan adanya aplikasi ini diharapkan bukti potong yang diterbitkan setelah pemotongan PPh dan PPN itu valid sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang keempat terakhir adalah one stop application. Jadi menggabungkan aplikasi-aplikasi pemotongan pemungutan pajak menjadi satu aplikasi. Nah, berikutnya apa yang dimaksud dengan pemotong atau pemungut pajak? Jadi pemotong atau pemungut pajak adalah instansi pemerintah. Dalam hal ini instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan tanggung jawab penggunaan anggaran. Jadi perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu semua, penyuluhan hari ini materinya hanya khusus bagi pemotongan pemungutan pajak atas belanja instansi pemerintah. Berbeda nanti dengan belanja instansi non pemerintah nggih.
Oke, selanjutnya, kewajibannya instansi pemerintah sebagai pemotong dan pemungut pajak adalah yang pertama, membuat bukti pemotongan pemungutan pajak. Jadi membuat bukti potong ini adalah kewajiban yang pertama. Selanjutnya, setelah membuat bukti potong, memungut PPh-nya, lalu menyetorkan ya PPh yang telah dipotong atau dipungut itu. Dan yang ketiga adalah melaporkan bukti pemotongan pemungutan pajak menggunakan SPT masa unifikasi. Jadi urutan bagi instansi pemerintah dalam memotong pungut pajak adalah yang pertama membuat bukti potong aja. Pembayaran ada jatuh temponya memang setelah pembuatan bukti potong, tapi dilakukan setelah pembuatan bukti potong. Yang ketiga adalah melaporkan. Melaporkan itu 1 bulan 1 kali untuk semua bukti potong atau bukti pemungutan yang telah dibuat di bulan tersebut. Selanjutnya. Nah, pihak yang dipotong atau dipungut itu juga memiliki kewajiban. Jadi pihak dipotong dipungut ini adalah rekanan instansi pemerintah, penyedia barang atau jasa. Mereka harus memberikan informasi identitas kepada instansi pemerintah. Yang wajib diberikan adalah yang pertama nomor pokok wajib pajak, atau jika tidak memiliki NPWP maka wajib memberikan nomor induk kependudukan. Jadi kawan semua, Bapak Ibu, ketika bertransaksi dengan rekanan, Bapak Ibu minta dulu NPWP dari rekanan tersebut. Jika tidak memiliki NPWP, maka harus minta NIK. Ini penting untuk saat pembuatan bukti potong. Bagi wajib pajak luar negeri, jika bertransaksi dengan wajib pajak luar negeri, maka Bapak Ibu wajib minta TIN, Tax Identification Number, atau tanda terima surat keterangan WP luar negeri bagi WP yang menerapkan P3B. Oke. Nah, yang dimaksud bukti pemotongan atau pemungutan pajak ini meliputi yang pertama pajak penghasilan, PPh itu pajak penghasilan, yaitu bukti pemungutan PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, pasal 22, pasal 23, serta PPh pasal 21, dan bukti pemungutan PPh pasal 26. Yang kedua adalah pemungutan PPN atau PPNBM. Dasar dokumennya adalah faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Dan SSP, bukti penerimaan negara, atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat-surat pajak. Bukti potong ini dibuat secara elektronik dan ditandatangani secara elektronik ya Bapak Ibu. Jadi nanti output dari aplikasi e-Bupot Unifikasi ini file bisa Bapak Ibu langsung kirimkan kepada rekanan tanpa perlu ditandatangani secara manual. Oke, yang dimasuk di e-Bupot Unifikasi ini ada 6 jenis bukti potong yang atas ini Bapak Ibu. PPN, PPNBM, PPh pasal 15, PPh pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat 2, PPh pasal 26, dan yang terakhir PPh pasal 21 ini ada juga di e-Bupot Unifikasi tapi masuk di tab tersendiri PPh pasal 21. Jadi bukti pemungutan ini satu wajib pajak, jadi satu rekanan dan satu kode objek pajak dalam satu masa pajak. Boleh diberikan seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu transaksi jasa dengan satu wajib pajak dalam satu masa pajak itu lebih dari 1 kali, tapi dibuatkan satu bukti potong untuk masa pajak yang sama, itu diperbolehkan. Tapi tidak boleh untuk 2 wajib pajak yang berbeda dengan satu bukti potong, itu tidak boleh. Atau misalkan transaksi dengan rekanan pembelian barang dan jasa, itu harus bukti potongnya berbeda. Nanti dibuatkan 2 bukti potong, satu untuk pembelian barang, satu untuk jasanya. Selanjutnya, ini bukti pemotongan pemungutan, Bapak Ibu tetap perlu dibuat walaupun pajaknya nihil. Jadi walaupun tidak ada pemungutan pajak, tetap dibuat, diinput di e-Bupot Unifikasi. Contohnya, ketika PPh yang dipotong dipungut nihil karena yang bersangkutan memiliki SKB sesuai dengan
aturan yang ada. Yang kedua, transaksi dengan WP yang memiliki surat keterangan WP 23 tahun 2018 tetap harus diinput, misalkan pembelian barang dengan rekanan yang merupakan wajib pajak sesuai PP 23 tahun 2018 dapat menunjukkan surat keterangan. Tetap diinput di aplikasi e-Buput Unifikasi. Nanti Bapak Ibu bisa pilih yang menggunakan fasilitas surat keterangan PP 23. Dan lain-lain bisa Bapak Ibu baca di sini. Yang fasilitas tetap dibuatkan bukti potong. Jadi walaupun tidak ada pajak yang dipotong, ketika transaksi memberikan penghasilan tetap dibuatkan bukti potong di aplikasi e-Buput Unifikasi. Selanjutnya bukti potong yang sudah dibuat ini di e-Buput Unifikasi masih dapat dibetulkan. Jadi namanya ada pembetulan ya, ketika ada kekeliruan dalam pengisian bukti potong, misalkan kekeliruan identitas, kelengkapan identitasnya, atau bukti transaksinya, nomor faktur lah, atau misalkan nomor kontraknya salah input, bisa Bapak Ibu betulkan bukti potongnya. Yang kedua, pembatalan. Jika transaksi tersebut yang sesuai dengan bukti potong itu dibatalkan, maka bukti potongnya juga bisa dibatalkan. Atau ketika terdapat objek pajak yang belum dilaporkan di SPT Masa WPH Unifikasi, Bapak Ibu juga bisa menambahkan bukti potong. Jadi misalkan Bapak Ibu sudah laporan SPT Masa Unifikasi, sudah pernah lapor untuk masa pajak September. Kemudian ternyata ada bukti potong yang lupa belum diinput di masa pajak September itu. Padahal sudah dilaporkan. Jadi tetap bisa Bapak Ibu buat bukti potong untuk masa pajak September, lalu laporkan kembali SPT masa September. Jadi itu namanya penambahan. Yang kedua, untuk bukti pemungutan PPN PPNBM, Bapak Ibu bisa melakukan penggantian jika ada kekeliruan pengisian atau pembatalan jika faktur pajak dibatalkan atau dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak itu dibatalkan. Jadi penggantian, pembatalan, dan PPh tadi bisa Bapak Ibu lakukan sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Jadi kami belum memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan, maka masih bisa dibetulkan oleh wajib pajak. Untuk perubahan atau penghapusan, Bapak Ibu bisa lakukan sebelum pelaporan juga. Jadi langsung ketahuan ada salah misalkan, langsung dirubah boleh, tidak perlu menunggu SPT masa dilaporkan. Di jenis pajak ini di SPT masa yang dilaporkan adalah PPh pasal 4 ayat 2, seperti tadi yang kami sebutkan ya. 4 ayat 2, pasal 15, pasal 23, 22, pasal 21, 26, dan PPN dan PPNBM. Batas waktu untuk pelaporan. Jadi ini untuk pelaporan SPT masa unifikasi dianggap tidak terlambat jika dilaporkan sebelum 20 hari setelah masa pajak terakhir. Jadi untuk transaksi di bulan Oktober misalkan, semua transaksi di bulan Oktober dilaporkan dalam SPT masa unifikasi masa pajak Oktober. Itu paling lambat Bapak Ibu harus kirimkan SPT dari aplikasi e-Buput Unifikasi pada tanggal 20 November. Jika terjadi keterlambatan melewati tanggal 20 November atau SPT tidak disampaikan, maka ada sanksi sesuai pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu yang pertama denda Rp100.000 untuk PPh, pelaporan yang PPh, yang kedua denda Rp500.000 untuk jenis pajak PPN. Jadi kalau ada pemungutan PPN tapi tidak dilaporkan dalam SPT masa unifikasi, maka dendanya Rp500.000, PPh Rp100.000. Jadi total kalau ada 2 transaksi itu tidak lapor SPT masa unifikasi, dendanya adalah Rp500.000. Untuk penyetoran pajak, jika melewati tanggal jatuh tempo, tanggal temponya, maka akan dikenai sanksi administrasi bunga. Untuk bisa menggunakan e-Buput Unifikasi, yang pertama
Bapak Ibu, instansi pemerintahnya harus memiliki e-fin untuk bisa mendaftarkan akun DJP online. Jika belum pernah mendaftarkan akun DJP online, maka harus minta e-fin dulu ya Bapak Ibu untuk NPWP instansi pemerintah. Yang kedua, memiliki sertifikat elektronik untuk bisa menyampaikan SPT masa unifikasi instansi pemerintah. Jadi e-fin diperlukan untuk bisa membuat akun DJP online, membuat bukti potongnya, yang diperlukan adalah e-fin. Untuk bisa laporan adalah harus memiliki sertifikat elektronik, itu dengan permohonan langsung ke KPP Pratama terdaftar. Oke, selanjutnya ini aplikasinya ada di djponline.pajak.id. Jadi Bapak Ibu kalau yang laporan SPT tahunan, pernah laporan SPT tahunan, e-filing, pasti sudah mengenal login di DJP Online, tampilannya seperti ini. Jadi halaman loginnya tetap sama, aplikasinya sama, hanya untuk instansi pemerintah ada aplikasi namanya e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah. Selanjutnya, jadi ini ada di menu lapor dan submenu pra pelaporan, namanya e-Bupot Instansi Pemerintah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke praktek ya, kita lihat aplikasinya langsung. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti silakan diketik di kolom komentar ya. Atau jika mau menyampaikan secara langsung di sesi tanya jawab boleh nanti raise hand. Oke, mari kita coba. Oke, Bapak Ibu, ini contohnya nggih, kalau sudah buka DJP online halaman loginnya seperti ini, masukkan NPWP instansi pemerintah, kata sandi kalau sudah terdaftar. Oke, login kita. Jika menemui error seperti ini, Bapak Ibu coba login lagi, klik kembali, lalu coba. Bapak Ibu kalau login sering muncul seperti tadi, boleh dicoba untuk menggunakan mode penyamaran di Chrome. Dan berikutnya untuk NPWP instansi pemerintah tahun ini 15 digit. Untuk mulai 1 Januari 2024 NPWP-nya menjadi 16 digit. Bapak Ibu tambahkan angka 0 di bagian depannya ya. Oke, ketika sudah login masuk di halaman informasi seperti ini. Kita cek di lapor, menu lapor. Nah, untuk e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah masuk di menu pra pelaporan. Jadi yang ini ya, e-Bupot Instansi Pemerintah ada dua, ada e-Bupot 23, ada e-Bupot Instansi Pemerintah. Untuk e-Bupot yang dipakai yang sebelah kiri. Kalau misalkan di menunya instansi pemerintah Bapak Ibu belum ada ini, bisa ke menu profil dulu, klik aktivasi fitur, lalu pastikan e-Bupot instansi pemerintah dicentang. Setelah itu klik ubah fitur layanan. Biasanya akan diminta login kembali. Setelah login akan muncul di menu pra pelaporan. Oke, kita buka. Jadi
saat dibuka pertama kali muncul dashboard. Di dashboard ini akan bisa dilihat SPT masa unifikasi yang sudah dilaporkan. Jadi ini yang statusnya sudah terkirim, akan muncul di halaman ini. Untuk membuat bukti potong, dilakukan di menu SPT masa unifikasi. Ini untuk bukti potong PPH, PPH pasal 4 ayat 2, pasal 15, 22, 23, atau bukti potong pasal 26. Kalau PPH pasal 21 masuknya di menu SPT 21. Ini PPH pasal 21, 26. Jadi 21, 26. 26-nya ini untuk ketika lawan transaksinya wajib pajak luar negeri. Jadi PPH 23 ini ada juga PPH 23, 26 ya Bapak Ibu. Nah, ini ada 26-nya juga. Ini yang masuk di ranah PPH 23, tapi wajib pajaknya berasal dari luar negeri, maka masuknya dipotong PPH pasal 26. Untuk bukti potong PPN ada di menu PPN, PPNBM. Baik, kita contohkan misalkan belanja barang ya. Belanja barang PPH pasal 22. Kita akan masuk di menu pajak penghasilan, daftar bukti potong ini. Nah, terbuka seperti ini, sudah yakin dengan judulnya di sini sudah masuk menu yang tepat, kita klik rekam. Nah, direkam yang pertama adalah memasukkan tahun dan masa pajak. Masa pajak ini adalah sesuai tanggal transaksi ya Bapak Ibu. Jika transaksinya bulan November tanggal 1 berarti masa pajaknya November. Nah, ini tadi kenapa penting untuk meminta NPWP lawan transaksi. Jadi yang dimasukkan adalah NPWP. Jika tidak punya NPWP, pilihan lainnya hanya memasukkan NIK. Jadi tidak bisa tanpa keduanya. Oke, kita contohkan masukkan NPWP orang pribadi. Nah, ini contohnya ketika dimasukkan NPWP, nama akan otomatis muncul. Jika misalnya seperti ini Bapak Ibu, Bapak Ibu transaksi dengan seseorang perempuan yang menggunakan NPWP suaminya, itu diperbolehkan nanti masukkan NPWP, di sini akan muncul nama suami dari rekanan. Bapak Ibu klik QQ, lalu masukkan nama rekanan sesuai dengan data transaksinya. Oke, setelah itu setelah masukkan identitas, masukkan ini kode objek pajak. Jadi ini jenis transaksinya seperti apa. Ini masuk di sini, klik, lalu Bapak Ibu bisa cari. Pembelian barang ya, ini contohnya. Jadi pembelian barang, nanti Bapak Ibu langsung ketik aja transaksinya apa. Bisa dicontohkan kalau misalkan konstruksi. Nah, misalkan jasa konstruksi. Ini Bapak Ibu tinggal ketik aja, nanti pilih jenis transaksi yang cocok. Oke, barang kita ganti lagi dengan barang. Nah, barang ini ada 3, tergantung sumber dananya. Kalau APBN, pilih yang PBN, APBD, dan dana sisa sesuai sumber dananya. Contohkan APBD. Oke. Nah, selanjutnya tadi sesuai yang saya sampaikan juga, tetap dibuatkan, tetap diinput walaupun untuk transaksi itu ada namanya SKB. Kalau misalkan ada SKB, tetap diinput identitasnya, nanti klik menggunakan SKB. Atau misalkan PPh ditanggung pemerintah, atau wajib pajaknya lawan transaksinya menggunakan surat keterangan PP 23 supaya tidak dipotong PPh pasal 22 ya, nanti dipotongnya 0,5%, tidak dipotong yang 1,5%. Nanti klik di sini, Bapak Ibu masukkan nomor surat keterangan PP 23 sesuai yang ditunjukkan oleh lawan transaksi.
Nah, jika tidak ada fasilitas yang dipakai, maka klik tanpa fasilitas, lalu masukkan penghasilan bruto. Nah, ini contohnya ketika transaksi 10 juta. Jadi kalau misalkan PPh pasal 22 ini kan ada minimalnya ya, transaksi di bawah 2 juta rupiah tidak ada pemungutan PPh pasal 22. Jadi nanti untuk transaksi yang di bawah 2 juta rupiah tidak dibuatkan bukti potong di sini, tanpa bukti potong tidak apa-apa. Tapi kalau nilainya di atas 2 juta, tapi pakai fasilitas sesuai yang disebutkan di sini, maka tetap dibuatkan bukti potong. Oke, ini transaksinya 10 juta rupiah, tarifnya 1,5% dan PPh-nya yang dipotong, dipungut otomatis di sini akan muncul. Jadi ketika nanti Bapak Ibu masukkan angka yang tidak bulat seperti ini, mungkin hasilnya pakai koma-koma nggih. Untuk ketentuan bagi pemotongan dan penghitungan pajak, PPh itu selalu dibulatkan ke bawah. Jadi sebaiknya lebih baik kalau saya sarankan Bapak Ibu ketika transaksi membuat bukti potong di sini supaya mengetahui PPh yang harusnya dibayar berapa sesuai transaksi itu. Berikutnya ini memasukkan dokumen terkait transaksi yang ada. Misalkan kita akan masukkan kwitansi. Nah, invoice, masukkan invoice, nomor dokumennya dimasukkan di sini. Tanggal dokumennya hari ini kita tambahkan. Jadi dasar pemotongan ini lebih dari satu ya Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti yang pakai fasilitas surat keterangan PP23 misalkan Bapak Ibu masukkan juga nomor suketnya di sini sebagai lampiran. Supaya nanti ketika kita mencari lebih enak. Berikutnya ini sudah di bagian akhir, jadi prosesnya adalah masukkan identitas wajib pajak, pajak penghasilan yang dipotong dipungut apa, dokumen dasar pemotongan, dan terakhir adalah penandatangan bukti potong. Penandatangan sebagai pengurus, pilih, lalu masukkan siapa yang bertanda tangan. Nanti bisa lebih dari satu yang boleh bertanda tangan, ya. Saya pilih seperti ini. Lalu dicentang pernyataan di sini dan simpan. Oke, kita sudah disimpan, ditawari mau input lagi atau tidak. Kita akan lihat hasilnya, ya. Setelah disimpan akan muncul di sini. Nah, ini tadi yang kita buat, transaksinya 10 juta, nomor bukti pemotongannya akan otomatis muncul. Ketika sudah dalam posisi di sini, maka Bapak Ibu bisa langsung berikan bukti potong ini ke rekanan. Nanti ya dibuat kode billing dulu, ini untuk pembayaran. Nanti buat kode billing bisa di sini, ya. Untuk uraiannya tinggal dimasukkan, belanja laptop misalkan. Oke, nanti Bapak Ibu bisa download kode billingnya dari sini. Nah, ini yang dimaksud one stop application, jadi Bapak Ibu nggak perlu bolak-balik ke aplikasi pembuatan kode billing. Kode billingnya sudah disediakan dari aplikasi eBupot ini. Setelah buat kode billing, terus diposting. Posting ini nanti supaya Bapak Ibu bisa melaporkan di SPT Masa WPN. Posting ini memasukkan ke daftar bukti potong di SPT Masa WPN. Kita posting tahun 2023 bulan November. Oke. Setelah diposting akan masuk di SPT Masa, lalu ke perekaman. Nanti kita lihat statusnya di sini akan sudah posting. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat dulu.
Nah, ini tadi statusnya belum posting, kalau sudah diposting akan sudah posting. Nanti kalau misalkan lebih dari satu nih bukti potong di sini, nggak tahu mana yang sudah diposting, mana yang belum, lihat di status saja. Sudah posting atau belum posting. Bukti potongnya ini Bapak Ibu langsung bisa cetak atau diunduh untuk dikirimkan ke rekanan. Ini tidak perlu ditandatangani tanda tangan basah ya Bapak Ibu. Jadi bukti potong ini sudah bisa langsung diberikan ke rekanan. Oke, itu guys, setelah membuat bukti potong, lalu bisa di sini lihat, ini akan menunjukkan bukti potong yang sudah dibuat. Kode billing ini untuk membuat kode billing, ini cetak. Kalau mau dirubah, ada kesalahan pengisian, Bapak Ibu bisa diklik ubah. Walaupun sudah diposting, masih bisa diubah nggih. Dihapus dengan tombol hapus ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu kan sudah membuat membuat kode billing. Nah, kode billing itu Bapak Ibu bayar, setelah dilakukan pembayaran, di-input di SPT Masa, masuk di menu SPT Masa, perekaman bukti penyetoran. Nah, kita pilih tahun pajaknya 2023, masa pajak November, cek. Nah, di atas ini adalah summary berapa total yang harus dibayar untuk PPh, yang atas ini PPh, yang tabel di bawahnya adalah PPN. Nanti ini total per kode jenis setoran nggih. Misalkan PPh 23 ada yang kode setorannya 411124.100, ada yang 104, itu nanti per jenis pajak jenis setoran ada totalnya sendiri-sendiri. Supaya Bapak Ibu bisa mencocokkan dengan bukti setoran yang sudah terbayar. Apakah totalnya sesuai. Kalau angka di atas ini sudah sesuai, maka lanjut ke perekaman bukti penyetoran. Kalau tidak sesuai, berarti ada kemungkinan bukti potong yang dibuat salah atau penyetorannya yang salah. Salah kode jenis pajak, salah kode jenis setoran, atau salah masa pajak. Selanjutnya rekam bukti penyetoran ini untuk merekam surat setoran pajak yang didapat dari pembayaran, nggih. Kita klik rekam bukti setoran. Ada 3 pilihan, surat setoran pajak, memindah bukuan, atau SP2D. SP2D ini untuk instansi pemerintah pusat, yang dari KPPN nanti dimasukkan nomor SP2D. Di sini jika pemotongannya melalui SP2D. Jadi Bapak Ibu klik SP2D, masukkan nomor SP2D. Untuk memindah bukuan ini jika ada kesalahan pembayaran. Terus Bapak Ibu mengajukan pemindah bukuan, Bapak Ibu klik pemindah bukuan, lalu masukkan nomor surat bukti pemindah bukuan yang didapat dari KPP. Yang normal itu adalah surat setoran pajak. Jadi setoran ke bank atau kantor pos ya, mendapatkan NTPN. Nah, NTPN-nya dimasukkan di sini, di tulisan nomor bukti pesetor, lalu pilih tahun pajaknya. 2023, ini karena belum di-store guys, jadi nggak bisa masukkan apa-apa di sini. Setelah itu klik cek surat setoran pajak, maka datanya akan muncul di isian yang di bawahnya lagi. Ketika sudah sesuai, maka simpan. Ketika semua bukti potong yang dibuat sudah di-input
bukti setorannya. Nah, Bapak Ibu input semua yang di tabel bukti setoran PPh ini atau PPN-nya. Setelah itu Bapak Ibu lihat di ringkasan pembayaran. Nah, di ringkasan pembayaran ini ada kan kelihatan untuk jenis pajak, kode jenis pajak jenis setoran yang ini yang harusnya di-setor berapa di kolom pajak yang dipotong, terus yang di kolom pajak yang di-setor itu yang aktual sudah di-setor dan di-input di tabel atas ini di bagian rekam bukti penyetoran. Kalau sudah di-input nanti nilainya totalnya akan muncul di sini, berapa totalnya per jenis pajak dan jenis setoran itu, dan yang paling kanan adalah selisih. Targetnya selisih ini 0 atau angka positif. Jadi kalau kelebihan bayar tidak masalah, nanti lebihnya Bapak Ibu bisa pindah bukukan ke restoran lain. Tapi kalau kurang, SPT masanya tidak akan bisa dikirimkan. Jadi prosesnya untuk pembuatan bukti potong di menu ini nggih, pajak penghasilan di sini. Untuk bukti pemungutan PPN PPNBM masuk di sini. PPNBM. Setelah itu setelah semuanya diinput, diposting, baru bisa masukkan bukti setorannya di sini. Setelah selesai semuanya direkam, maka Bapak Ibu masuk ke penyiapan SPT masa verifikasi. Ini bisa diselesaikan hanya kalau selisihnya tidak kurang bayar ya. Jadi pas atau lebih bayar. Masuk di menu SPT masa, penyiapan SPT masa unifikasi. Nah, ini di sini akan muncul yang draft yang belum dilaporkan akan statusnya draft seperti ini. Yang sudah terlaporkan sudah tadi muncul di dashboard di halaman awal, itu di sini akan statusnya sudah lapor. Jadi hanya bisa lihat saja. Kalau yang draft masih bisa diedit, dilengkapi. Kita klik lengkapi SPT. Langsung dipilih penandatangannya siapa, pengurus. Oke, simpan. Oke, ini setelah tadi disimpan, sekarang statusnya masih posting. Kita refresh kembali. Statusnya draft. Ini untuk pengiriman SPT, jadi sudah diisi, sudah dilengkapi, pembayaran sudah sesuai. Bapak Ibu kirim SPT-nya dengan klik di sini. Jadi kalau statusnya masih draft, belum dianggap lapor nggih. Yang tadi jatuh tempo tanggal 20 itu jatuh tempo untuk pelaporannya. Harus sudah klik kirim sebelum tanggal 20. Di menu kirim ini Bapak Ibu review kembali induk SPT, ya, totalan semuanya. Bapak Ibu cross check di sini. Selanjutnya formulir unifikasi 1 ini untuk bukti pemungutan PPh. Semua bukti potong PPh akan muncul di sini. Unifikasi 2 ini untuk pemungutan PPN PPNBM. Nanti yang sudah diinput, sudah di-store akan muncul di sini. Unifikasi 3 ini untuk bukti setorannya, tadi yang diinput di menu rekam bukti penyetoran, muncul di sini. Kalau semua sudah sesuai, kirim SPT. Di sini yang diperlukan sertifikat elektronik. Bapak Ibu pilih sertifikat elektronik, filenya dengan ekstensi P12 nggih. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengajukan permohonan sertifikat elektronik, nanti dari kami akan memberikan file sertifikat elektronik yang ekstensinya P12 dan passphrase untuk membuka file itu. Nah, Bapak Ibu pilih filenya dari ini, tombol pilih sertifikat elektronik, lalu masukkan passphrase-nya di bagian atas. Kalau sudah sesuai, langsung kirim SPT. Seperti itu, kalau sudah dikirim dan tidak ada kesalahan di isinya, maka ia akan masuk langsung ke dashboard dan menjadi SPT yang sudah dilaporkan di sini.
Oke, tadi SPT unifikasi ya, sekarang SPT 21. Oke, SPT 21 ini nanti untuk transaksi dengan orang pribadi nggih. Jadi untuk transaksi dengan orang pribadi jasa, ini terkait dengan jasa, kalau barang masuknya di SPT unifikasi walaupun penyediaannya orang pribadi, tapi kalau jasa yang penyediaannya orang pribadi itu, masuknya SPT 21. Jadi NPWP-nya NPWP orang pribadi atau tidak memiliki NPWP itu masuknya di SPT 21. Hanya untuk jasa nggih atau narasumber jasa profesional itu masuknya di sini SPT 21. Jadi Bapak Ibu rekam bukti potong PPh pasal 21 di sini di menu rekam. Oke, ada dua pilihan. Kalau untuk transaksi belanja, Bapak Ibu inputnya di bulanan dan final tidak final. Iya, Tahun yang bulan pajaknya tuh. 2023. Prosesnya sama sih Bapak Ibu dengan yang tadi nggih. 2023 November NPWP masukkan. Oke, kode objek pajaknya nanti imbalan apa kepada orang pribadi tersebut. Semua yang ada di sini ya. Kalau misalkan tidak ada muncul di sini, tidak ada pilihannya, Bapak Ibu pilih yang objek PPh pasal 21 tidak final lainnya. Atau kalau misalkan imbalan ke bukan pegawai, tukang misalnya, bukan pegawai menerima penghasilan dari instansi pemerintah tidak berkesinambungan, pilih ini, gitu ya. Coba misalkan pegawai tidak tetap. Oke, pegawai tidak tetap. Penghasilannya bulanan atau tidak bulanan, dilengkapi di sini. Tidak bulanan, hari pekerja dimasukkan. Nanti isinya akan beda-beda ya, tiap jenis ini. Nanti jenis ini masukkan hari pekerjanya misalnya. Hari bekerjanya 10 hari dalam 1 bulan ini ya. Jumlah penghasilan brutonya misalkan 5.500.000. Oke. Ini masukkan PTKP tahunan. Ini harus ditanyakan juga sih. PTKP ini melihatnya gini, Bapak Ibu. Kalau laki-laki, lawan transaksinya laki-laki, berarti Bapak Ibu tanya sudah menikah. Kalau sudah menikah, pilih K, anak. Lalu tanyakan anaknya berapa. Kalau anaknya 1 berarti K1. Kalau anaknya 2, K2. Gitu ya, maksimal 3. Kalau menikah saja belum punya anak, K0. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu pilih PTKP yang sesuai, nanti penghitungan PPh-nya dilakukan di aplikasi ini. Kami rasa lebih mudah nggak untuk Bapak Ibu menghitung, ada dasarnya juga, nanti bukti potong ketika suatu saat ditanyakan kenapa kok motongnya seperti ini, nilainya seperti ini, Bapak Ibu sudah ada dokumen dasarnya dari bukti potong yang dibuat di aplikasi yang buat unifikasi. Misalkan ini tadi pegawai tidak tetap, kita contohkan yang lain lagi ya. Misalkan tenaga ahli, ini nanti isinya beda lagi ya Pak Ibu. Tenaga ahli, nah, jenis objek pajaknya berkesinambungan atau tidak berkesinambungan. Artinya yang dimaksud di sini berkesinambungan itu Bapak Ibu kalau terimanya lebih dari 1 kali dalam 1 tahun pajak. Jadi kalau terimanya hanya 1 kali untuk 1 tahun, maka Bapak Ibu pilih tidak berkesinambungan. Tapi kalau lebih dari 1 kali, walaupun hanya 2 kali dalam 1 tahun, itu masuknya di berkesinambungan.
Misalkan memang 1 kali aja nih setahun, tidak berkesinambungan, terimanya berapa? 20 juta tenaga ahli ini. Oke, jadi ketika kita membayar ahlinya ahli, 20 juta, maka penghitungan DPP-nya 50% ini Bapak Ibu. Otomatis dari aplikasi e-Report ini dihitungkan. Jadi Bapak Ibu nggak pusing-pusing nyari, ini harusnya seperti apa sih? Gitu. Tetap sama dengan yang tadi, di bukti potong BPH yang lainnya, setelah masukkan objek pajaknya, apa Bapak Ibu masukkan dokumen terkait. Kalau misalkan honorarium atau imbalan tenaga ahli lebih dari satu orang ada tanda terimanya gitu nggih. Bapak Ibu masukkan tanda terima pembayarannya aja di sini. Dokumen masukkan di invoice aja atau bukti pembayaran misalkan Bapak Ibu membayar ke tenaga ahli dalam satu acara gitu nggih. Masukkan di bukti pembayaran nomornya berapa, tanggal hari ini, nomor 1. Simpan. Oke, setelah masukkan daftar pemotongan, yang step terakhir sama persis. Oke, ada masalah di server, kita pilih lagi Bapak Ibu. Dari awal kembali, masukkan NPWP. (2023) November. Tenaga ahli tidak berkesinambungan 20 juta. Oke. Dasar pemotongannya, bukti pembayaran. Oke, tanggal hari ini. Oke, pilih penandatangannya, pengurus. Sama seperti bukti potong yang lain ya. Centang persetujuannya, lalu simpan. Oke, setelah itu bukti potongnya akan muncul di halaman sini, daftar bukti potong BPH 21. Final tidak final. Oke, di sini ya. Tadi kita inputnya final tidak final, maka akan muncul di tab yang final tidak final di sini. Ini yang tadi kita masukkan ya, belum posting statusnya, statusnya normal. Kalau Bapak Ibu mau lihat bukti potongnya, langsung klik di lihat. Ini nanti langsung terlihat bukti potongnya, langsung diberikan ke pihak yang dipotong pajak penghasilannya. Di sini juga sama, buat kode billing, uraian. Uraian ini akan muncul di cetakan kode billing nantinya, guys. Tugas isiannya. Oke. Sudah buat kode billing, lanjut di posting ke SPT masa. 2023 November, kita posting. Oke. Oke, di posting bukti potongnya akan muncul di SPT PPH 2126. Kita masuk ke menu yang sama. Dan nanti pengiriman SPT-nya ada dua ya Bapak Ibu, ada SPT unifikasi dan SPT 21 tersendiri itu nanti. Kita pilih tahun pajaknya 2023 November. Oke, tagihannya akan muncul di sini. Jadi untuk PPh 21 itu kan ada yang sering digunakan, kita sering gunakan ada dua nggih. PPh pasal 21 itu kode setorannya 100 sama kode setorannya 402 ya untuk yang final. Berikutnya ini sudah ketahuan totalnya berapa, kita rekamnya di sini. Sini ada datanya tadi sesuai nggih, kita masuk di menu rekam, pilihannya sama dengan yang tadi, rekam bukti setoran.
Dan Bapak Ibu ini misalkan Bapak Ibu buat satu kode billing, mau digabung aja untuk satu kegiatan karena banyak orang gitu yang dipotong PPh 21, maka Bapak Ibu bisa membuat satu kode billing aja, yang penting jenis pajak, jenis setorannya sesuai. Nanti di sini ketika ada lebih dari satu dipotong, katakanlah ini ada 4 PPh yang dipotong sama 500 nih, dari total 2 juta, Bapak Ibu bikin kode billing satu aja, nominalnya 2 juta rupiah. Nah, itu bisa nanti inputnya hanya di salah satunya saja. Misalkan ada 4 nih Bapak Ibu, pilih yang paling atas untuk transaksi yang sama, rekam bukti setoran. Nanti tetap akan diperhitungkan sesuai totalnya. Yang lain, bukti 3 yang lain nggak perlu diinput bukti potong karena setorannya sudah terakomodir di inputan yang pertama tadi. Setelah diinput semua, lihat di ringkasan pembayaran. Kalau misalkan setelah Bapak Ibu melakukan input, di ringkasan ini tidak muncul nilainya kok masih tidak sesuai, diklik di sini dicek lagi atau diposting kembali. Nanti otomatis angka di sini akan terupdate. Ini tadi ya, kalau yang harusnya dibayar di sini, kolom yang ini berapa yang sudah diinput, terus yang paling kanan selisihnya. Kalau selisihnya kelebihan boleh, pas boleh, tapi kalau kurang nanti SPT-nya tidak bisa dikirim. Kalau sudah sesuai semua, input semua sudah sesuai, kita masuk di menu penyiapan SPT masa 21. Stepnya banyak ya, Bapak Ibu, macam-macam. Yang proses posting sama SPT ini 1 bulan 1 kali bisa ketika semua transaksi sudah selesai. Yang ini tiap kali ada transaksi Bapak Ibu input. Ini tadi yang sudah dibuat ya. Bulan 11, tagihannya 500.000. Dilengkapi siapa yang tanda tangan. Simpan. Oke, akan kembali ke sini. Kalau sedang proses posting nggak ada tombolnya di sini, Bapak Ibu refresh lagi. Nah, ini kalau sudah selesai posting, klik kirim SPT untuk ngirim SPT. Sama dengan yang tadi, kita dihadapkan dengan summary, apa yang sudah di input, apa yang sudah dibayar, sini semua. Ini bukti pemotongan bulanan, ini yang tidak final, ini setorannya, dan yang terakhir adalah kirim. Sama, masukkan sertifikat sama passphrase-nya, lalu klik kirim. Oke, di sini sudah sampai penghujung ini petunjuk untuk pelaporan dan pembuatan bukti potong. Kita lanjut ke tanya jawab, Kak Lina. Iya, sudah selesai nih Mas Oke. Surya. Sudah. Yang materinya. Kalau yang saya sampaikan sudah selesai. Sudah selesai. Oh, Mungkin baik. kalau teman-teman semua, Bapak Ibu ada yang sudah memiliki pertanyaan nih. Banyak sekali Kak Surya di kolom chat ini pertanyaannya ternyata. Izin Bapak Ibu ya, kami duduk dulu nggih. Ke belakang kok ke depan. Oke, Baik, iya. banyak pertanyaannya. Banyak pertanyaannya. Jadi ini kayaknya rekor mungkin ya hari ini yang ikut total ada 152. Baik. Bahkan hari ini kami sampai harus pesan link Zoom ya, untuk karena link Zoom-nya kantor hanya terbatas 100 peserta. Jadi hari ini kita beli Kak. Berarti bagus ya, semangat untuk betul melaksanakan sekali. Iya. Betul. Ini langsung kita coba bahas dan balas satu-satu ini ya pertanyaan di kolom chat ya. Nanti Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan secara langsung bisa raise hand ya di Zoom-nya masing-masing. Atau sudah ada? Belum ya? Baik. Saya akan coba baca ya Kak Surya dari yang pertama. Dari
Bapak atau Ibu Luluk ini, Kak Lulu, Kemenak Kota Blitar. Izin bertanya, bagaimana jika seseorang itu terjadi kelebihan pemotongan pajak? Harusnya cuma 5%, tapi kepotong 15%, Kak Surya. Tapi baru diketahui sudah tahun pajak berikutnya. Oke, jadi Tahunnya itu udah tahun depannya gitu. salah nih ya, salah ngitungnya Iya. karena kita hitung duluan pada saat mau bikin transaksi, kita hitung duluan nih. Nah, 15%, tapi setelah itu nyadar Iya, harusnya cuma 5% cuma aja. Kalau 5%. transaksi seperti ini kok harusnya 5% aja ternyata. Nah, ini kesalahan penghitungan nggih. Otomatis bukti storenya juga salah. Salah. Ketika Bapak Ibu ada kesalahan seperti itu, maka prosesnya bisa dengan pemindah bukuan. Kelebihannya Bapak Ibu bisa pindah bukukan ke setoran lain yang diperlukan, yang belum dibayarkan nggih. Betul, iya. Misalkan tahun 2021 lalu harusnya motong 2 juta, kita motongnya 6 juta nih, 150% dari yang seharusnya dipotong. Nah, 4 jutanya sisanya yang tidak ada harusnya dipotong itu kita pakai untuk setoran tahun ini boleh. Gitu. Iya. Prosesnya namanya pemindah bukuan. Betul, bisa mengajukan pemindah bukuan terkait kelebihan pembayaran pajak tadi. Nah, tapi mungkin di sisi si yang mendapatkan penghasilan ya dikembalikannya dengan uangnya bendahara ya Kak ya. Betul. Jadi untuk menggantikan kan yang tadi dipindah bukukan betul. setoran yang mau disetorkan nih. Nah, uangnya yang sudah ada di kantong nih, yang mau disetorkan, Bapak Ibu berikan kepada rekanan yang kelebihan dipotong tadi. Betul. Apabila itu pegawainya sendiri ya berarti dikembalikan 4 jutanya tadi ke pegawai tersebut secara tunai, nanti 4 juta yang Bapak Ibu pindah bukukan tadi itu digantikan ke pegawainya yang tadi kelebihan potong. Jadi bukan kami yang mengembalikan ke pegawai tapi bendaharanya. Untuk proses di kaminya pemindah bukuan tadi begitu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya dengan Kak Lulu ya. Ini selanjutnya, oh ya rekaman. Jadi Bapak Ibu hari ini umpamanya seandainya Bapak Ibu tadi belum mengisi link pendaftaran yang kemarin hari Senin kami WA ke masing-masing bendahara, tapi hari ini dapat link Zoom dari temennya. Ternyata hari Senin tidak dapat link pendaftaran, dapatnya langsung link Zoom hari ini. Untuk bisa dapat materi hari ini dan rekaman juga acara, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri di link kami di bit.ly apa tadi Kak? Biolinki. Di bit. Oh rekaman di bit.ly ya nih. Iya. Di bit.ly bendahara 653 ya kalau nggak salah. bit.ly /bendahara 653. Nanti Bapak Ibu setelah acara selesai boleh registrasi lagi di sana yang belum registrasi hari sebelum-sebelumnya, yang hari ini masuk dengan link Zoom, langsung dapat, monggo nanti akan kami kirimkan materi di sana. Selanjutnya untuk dari ini, Bendahara Desa Gondang. Izin bertanya bagaimana jika pemotongan pajak awal bulan November, pelaporannya akhir bulan November? Oke, untuk transaksi ya, transaksinya di awal bulan November, pelaporannya di akhir bulan November. Boleh sebenarnya seperti itu, Pak. Bapak dari Pemdes Desa Gondang ini ya, Desa Gondang ya. Boleh seperti itu, tapi wajarnya kan sampai akhir bulan ya, sampai akhir bulan misalkan ada transaksi di akhir bulan, ya selesaikan aja semua transaksi. Karena pelaporan ini untuk satu periode 1 bulan. Yang dilaporkan di SPT Masa itu tanggal, misalkan untuk transaksi bulan Oktober ya, tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober yang dilaporkan dalam satu SPT Masa. Gitu nggih, SPT Masa tadi posting input bukti setoran, laporan SPT Masa itu dilakukan sebulan sekali boleh. Jadi sebenarnya idealnya memang bukti potong tadi dibuat saat ada transaksi ya Kak ya. Tadi ketika ada transaksi langsung ya, langsung bukti dibuat. potong, langsung berikan ke rekanannya bukti potongnya, dan pembayaran nanti diinput di itu belakangan, hari berikutnya nggak apa-apa. Iya, jadi sebenarnya untuk pelaporannya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Surya ya,
paling lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau untuk pembayarannya tanggal 10 ya Kak Surya ya. Betul, pembayaran PPH yang PPH tanggal 10. itu tanggal 10. Jadi semisal transaksi bulan November tahun ini 2023 itu Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk membayar paling lambat nanti 10 Desember. Untuk pelaporannya paling lambatnya 20 Desember. Kalau bikin bukti potongnya sebenarnya ya masih bisa sampai dengan sebelum 20 Desember. Cuman ya kalau dirapel kan pasti banyak ya Kak Surya. Lebih baik kami sarankan ya setiap ada transaksi pembayaran, Bapak Ibu segera buat bukti potongnya, jadi tidak menumpuk di belakang. Gitu. Pas dokumennya di atas meja sekalian kan, bikin Sekalian langsung, kwitansi, ya langsung waktu itu Bapak bukti Ibu mau potong. masukkan ke apa aplikasinya mereka ya Kak, Nggih, si aplikasi ke belanja ya. UDES atau apa itu langsung aja sekalian buka DJP online-nya membuatkan bukti potongnya. Jadi nanti langsung sekali kerja langsung semuanya bisa dikerjakan semuanya, nggih. Nah, ini dari Puskesmas Bakung, Kak. Pemotongan PPh 21 untuk jasa medis, apakah harus dilaporkan per individu? Oke, jasa medis yang diterima dokter atau tenaga kesehatan nggih, itu dilaporkan per individu, Kak, untuk dokter. Tapi untuk nakes selain dokter, karena beda ya, dokter itu jasa profesional, kalau nakes selain dokter itu nanti digabungkan dengan penghasilan bulanan. Nanti masuknya di yang bulanan. Kalau di tadi SPT 21 itu ada yang bulanan, ada final tidak final. Kalau dokter itu masuknya di final tidak final. Kalau nakes selain dokter itu masuknya di bulanan. Nanti ditambahkan dengan gaji bulanan. Iya. Jadi memang sebenarnya bukti potong ini memang terimanya per individu ya Bapak Ibu. Semisal di kantornya pegawainya ada 10, ya nanti ada 10 bukti potong per masing-masing orang. Apalagi untuk teman-teman puskesmas. Kalau dokternya ada 10, ya selain nanti dapat bukti potong yang tidak final atas jasa medisnya, untuk penghasilan rutinnya gaji, tunjangan-tunjangan, dapat juga nanti yang Ya, lebih dari bulanan, satu lebih untuk dari tiap orang. satu begitu. Jadi memang per nama, nanti setiap orang akan mendapatkan bukti potong masing-masing gitu. Selanjutnya ini agak sejenis Kak, mirip-mirip pertanyaan dari pemerintah desa Gondang. Gondang lagi ya, oh mungkin menyambung. Revisi yang tadi Iya. tambahin ya. Untuk pemotongan PPh 21, contoh kader di desa ada 32 orang Kak. Apakah harus per individu? Karena selama ini pemotongannya hanya 1 orang atas nama orang yang tertera di kwitansi. SIS ke UDES gitu. Oke, yang tanda tangan tanda terimanya. Tapi biasanya Iya. kan Ibu kalau ngasih apa ini, ngasih uang pembinaan misalkan ya, itu kan tiap orang ada tanda tangan, tanda terimanya nggih. Harusnya tiap orang dapat bukti potongnya, dibuatkan bukti potongnya. Iya. Karena ketika Bapak Ibu nanti nginput di satu orang untuk transaksi yang nominalnya besar, Datanya. kelompokkan satu orang, nanti orang tersebut akan kami surati, Pak. Iya. Biasanya kalau dia tidak laporkan sesuai dengan yang di Bapak Ibu masukkan di bukti potong misalkan, dia terimanya 1 juta, tapi karena ada 20 orang, itu Bapak Ibu 20 masukkan juta. nominal transaksinya 20 juta. Berikutnya dia laporan di SPT tahunannya hanya 1 juta, karena sesuai yang dia terima nggih. Saya terima 1 juta, lapor 1 juta aja yang penghasilan saya terima. Nah itu akan kami surati, kok bisa gitu, apa yang disembunyikan? Nah, Iya. nanti tidak nyaman Bapak Ibu kalau dari data bukti potong seperti itu, di lawan transaksinya yang terima uangnya itu nanti kami surati, kami konfirmasi seperti itu. Sama halnya juga dengan gini Bapak Ibu, kalau membuat bukti pemotongan pemungutan PPh pasal 22 atau 23 ataupun 21 ke lawan transaksi orang pribadi, misalkan Bapak Ibu mungut PPh nggih, tapi tidak buatkan bukti potong. Tidak bagusnya nanti di waktu lawan transaksinya laporan SPT tahunan, dia akan berusaha memperhitungkan PPh yang sudah dipotong oleh instansi pemerintah. Jadi kan saat dapat nih tahu penghasilan proyek dari instansi pemerintah, tahu dia sudah dipotong 1,5%, dipotong 2,5%, kan, dipotong 5%, misalkan seperti itu. Ketika diinput di SPT tahunan dan misalkan SPT tahunannya lebih bayar nih, dia minta pengembalian, kan memang boleh nggih wajib pajak ketika
bukti potongnya itu nominal totalnya lebih besar dari yang seharusnya dia bayar, pasti kami akan kembalikan. Tapi ketika instansi pemerintah yang memotong tadi memang memotong BPH tapi tidak menerbitkan bukti potong dan tidak tidak laporan, nah tidak menerbitkan bukti potong dan tidak laporan, maka permohonan pengembalian pajak dari rekanan tadi tidak bisa kami setujui. Iya. Nah, itu nanti apa namanya? Karena kami di suratnya pasti akan ngomong bukti potong tidak dilaporkan oleh lawan transaksi kepada pihak yang tadi meminta pengembalian tadi. Itu akan tidak nyaman bagi lawan transaksinya Bapak Ibu. Jadi kewajibannya minta tolong mohon dilaksanakan untuk pemotongan pajak. Memang tidak banyak Bapak Ibu yang minta pengembalian, tapi kalau ada nanti tidak bagus ya, Kasihan ya, Kak. betul. Ya, Karena itu kesannya sebenarnya kan haknya wajib pajak ya, Kak nanti Sur. dikiranya Iya. dituduhnya ini Bapak Ibu dari Tidak rekannya, disetorkan gitu penghasilan kan. saya dipotong ternyata enggak disetor ke Iya. negara nih, dibilang kayak gitu kan, tidak nyaman. Iya. Jadi sebenarnya dengan Bapak Ibu memberikan bukti potong dan melaporkan SPT-nya ke kami, ke sistem Direktorat Jenderal Pajak, itu Bapak Ibu sudah memberikan hak para rekanan yang sudah Bapak Ibu potong. Seperti yang tadi dijelaskan Mas Surya, itu nanti setiap pajak yang Bapak Ibu potong dari rekanan, itu akan menjadi kredit pajak ya Kak ya. Di SPT tahunannya rekanan, mengurangi pajak yang seharusnya mereka bayar karena sudah Bapak Ibu potong duluan. Nah, bisa jadi ternyata kewajibannya mereka itu lebih kecil daripada yang sudah jenengan potong. Itu nanti bisa diminta pengembalian ke kami. Tapi syaratnya harus sudah diterbitkan bukti potong dan sudah bendahara instansi pemerintah laporkan di SPT Bupot instansi pemerintah tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Surya. Nah, yang tadi dari Pemdes Gondang, kasihan Pak kalau nanti di atas namakan satu orang saja, seakan-akan satu orang itu yang menerima seluruh penghasilan atas 32 orang tadi. Nanti efeknya ya data yang di kami akan ada sebuah bukti potong kalau si Bapak A ini menerima dana sekian juta padahal itu dananya 32 orang gitu. Sebenarnya ada impor ya Kak Surya. Ada menu impor Bapak Ibu, fiturnya impor di Bupot ini tadi, nanti Bapak Ibu cukup mengetik di Excel, nanti tinggal diimpor, nggak input satu-satu yang seperti contoh Mas Surya. Jadi kan kalau Bapak Ibu biasanya kan kalau data kan udah punya nih Excel-nya, itu tinggal di copy, disalin ke Excel kita ya, Excel-nya Direktorat Jenderal sesuai format aplikasi. Betul, nanti tinggal diimpor saja, itu lebih cepat. Jadi sangat cepat lah perbandingannya bisa mungkin 1 banding berapa menit ya Kak ya? Iya. Tuh. Lanjut ya Kak Sur, banyak sekali ini pertanyaannya. Dari Ibu Dewi Maratus, DP3A PPKB Kabupaten Blitar gitu. Izin bertanya, jika pada saat kirim SPT ada notifikasi data SPT belum siap dilaporkan, apa yang harus dilakukan? Padahal data sudah di-entry semua Kak Surya, tapi tetap ada notifikasi data belum SPT. siap dilaporkan. Kemungkinannya 2. Yang pertama ini prosesnya belum selesai, proses postingnya belum selesai. Atau bisa juga gini, setorannya nih ada yang nggak sesuai. Di di SPT, di menu tadi perekaman bukti penyetoran, itu kan di paling bawah ada ringkasannya ya, ringkasan berapa yang harusnya dibayar, berapa yang sudah di-input pembayarannya, selisihnya berapa. Nah, jangan pasti cek di situ. Kalau masih ada selisihnya, itu bisa menyebabkan tidak bisa dilaporkan. Atau kemungkinan yang terakhir, jangan masuk di menu penyiapan SPT. Itu kan ada tombol kirim ya di bagian atas, bagian tabel itu sebelah kanan kan ada tombol kirim, atasnya ada tombol siap lengkapi. Nah, di situ lengkapi, dipilih siapa yang akan tanda tangan di situ, di SPT-nya. Jadi biasanya itu Bu, setelah Ibu merekam bukti pembayaran, memang harus posting lagi Kak Sur biasanya. Posting lagi ya. Iya, untuk menarik data pembayaran yang sudah direkam tadi. Nanti seperti yang dijelaskan oleh Mas Surya, setelah Ibu posting ulang, nanti cek kembali di
itu rekap pembayaran ya Kak ya. Ikhtisar pembayaran yang paling bawah, kalau selisihnya sudah 00, Bapak Ibu tinggal lengkapi. Nah, terkadang memang dilengkapi SPT ini yang belum memilih penanda tangan. Kalau penanda tangan belum dipilih, memang tidak bisa dikirimkan, tidak bisa disubmit. Nanti ada keterangan itu, SPT belum siap dilaporkan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya Bu Dewi ya, nanti ke depannya sudah tidak ada masalah ya. Ya. Dari Galaxy A51 Kak. Untuk pembayaran gaji apa harus dibuatkan bukti potong satu persatu? Tidak, ini gaji ASN ya, itu tidak dibuatkan bukti potong satu persatu untuk tiap bulannya. Tiap bulannya tidak. Hanya setahun sekali saja itu nanti di A1, A2 kalau Iya. di SPD 21-nya. Ini sudah mendekati ya Kak ya. Untuk Iya, hampir Bapak Desember. Ibu ya mendekati akhir tahun, itu kewajiban untuk membuatkan bukti potong 1721 A2 atas gaji dan tunjangan rutin yang diterima. Buatnya 1 tahun sekali, yang biasa kita pakai untuk laporan SPT tahunan. Ini buatnya lewat e-bupet tadi ya Kak ya. Betul. Kalau mungkin selama ini Bapak Ibu buatnya manual ya, pakai Excel, kadang ada masih yang minta Kak. Minta ke kami kan kalau ya Excel kalau formatnya bukti betul masih potongnya. minta Kak Excelnya buat bikin A2 gitu. Jadi sudah tidak ada Excel lagi ya Bapak Ibu. Adanya e-bupot instansi pemerintah ini. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fitur di sana untuk membuat 1721 A2-nya. Setelah masa Desembernya sudah selesai ya Kak Surya. Gitu. Nanti buatnya di sana aja untuk A2-nya. Gitu nggih. Jadi buatnya kalau untuk gaji 1 per 1 tetap per orang tapi 1 tahun sekali. Nggih. Selanjutnya dari Pemdes Bangle. Ketika kita memasukkan kode jenis Bangle, mohon maaf Bangle. Ketika kita memasukkan kode jenis pajak ada salah input. Apa bisa dibenahi atau agar memudahkan memasukkan jenis pajak harus seperti apa? Karena banyak sekali pilihannya. Oke, ketika Bapak salah milih kode jenis pajak nggih. Ini Iya. proses pembuatan bukti potong masih bisa dibetulkan Pak selama belum dilaporkan dibayarkan. SPT. Kalau sudah dibayarkan dan salah juga kode Iya. restorannya, maka nanti untuk pembayarannya Bapak pindah bukukan. Kalau misalkan tarifnya sudah sesuai ya, pindah bukukan. Terus nanti di bukti potongnya dirubah. Ada menu edit tadi dirubah, bisa. Rubah isinya nggih, dibetulkan jenis pajaknya. Ini kode jenis pajaknya ya, kode jenis pajak di billingnya apa di transaksi ya? Kalau di kode jenis pajaknya di billing ya itu tadi ya Kak, selama belum dibayar boleh diganti buat kode billing baru. Tapi kalau belum dibayarkan ya sudah buat kode billing yang lagi ya. Kalau ternyata udah dibayar, dipindah bukukan bisa. Tapi kalau misalnya kode jenis pajaknya yang salah, itu masih bisa diedit kan Kak ya? Bisa. Ya, untuk bukti potongnya masih bisa diedit. Kalaupun ternyata sudah dilaporkan, bisa dibatalkan, kemudian buat bukti potong baru ya Kak ya? Bisa. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau ternyata SPT-nya ini udah masuk nih, udah dilaporkan ke KPP, baru sadar, ternyata kode jenis pajaknya, kode objek pajaknya itu salah, Bapak Ibu bisa dibatalkan yang lama, kemudian di-input yang baru. Kalau memang tarifnya sama, pajak terutangnya sama, hanya salah milih jenis objek pajaknya, nanti monggo berarti kan tidak ada perubahan di pembayaran, langsung dilakukan pembetulan untuk SPT-nya, dilaporkan kembali. Oke. Selanjutnya dari Mas Fitro. Mau tanya untuk memposting, satu entry langsung diposting ataukah bisa entry beberapa dulu baru diposting nggak Sur? Oke, untuk posting itu bisa entry beberapa Kak. Jadi nanti misalkan 1 bulan sekali postingnya pun sebenarnya enggak apa-apa. Boleh. Jadi Bapak Ibu cuma input dipotong aja, nanti bayarnya belakangan setelah bulan nih di total semuanya enggak apa, boleh karena batas waktu pembayaran kan tanggal 10 bulan berikutnya. Enggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau nyamannya kok langsung tak bayar, ya wis ketika mau
posting terus ya nggak apa-apa, dibayar gitu kan, setelah dibayar mau langsung di-input supaya nggak lupa Iya. nantinya, supaya nggak lupa ya. Sebelum bisa input bukti setoran di Harus posting. SPT harus diposting dulu, supaya data bukti potong yang di-input pertama kali itu masuk di daftar di SPT. Kalau nggak diposting dia nggak akan masuk di daftar SPT. Iya. Sama juga ketika mengubah, setelah dirubah bukti Mhm. potongnya, ada isian yang diganti, maka harus diposting Posting lagi ulang. supaya perubahan itu masuk di daftar SPT-nya. SPT-nya. Gitu. Boleh ya Bapak Ibu, mau dipostingnya sekali saat semua selesai entry, boleh, atau entry 1 diposting juga boleh, karena Bapak Ibu sekalian pingin nih setelah bikin bukti potong langsung rekam bukti bayarnya. Iya, Karena kan teman-teman ini biasanya kan bayarnya tiap tiap transaksi ya. iya, tiap Sebenarnya transaksi. tidak harus seperti itu, Bapak Ibu nggih. Bayarnya itu digabung jadi satu jika kode jenis pajaknya sama, kode jenis setorannya sama, kode billingnya satu aja dalam 1 bulan boleh. Tapi rata-rata kalau teman-teman instansi ini kan mesti minta ada keterangan biar gampang inget Mbak ini Iya. untuk uraian pembayaran honor apa. Jadi setiap kali SPJ-an kan buat kode billing ya. Dan kalau memang bayarnya pakai sistemnya di BPKAD kan memang langsung ya Kak ya. Iya. Setiap minta apa SP2D kan langsung ada kode billingnya kan. Nah monggo setiap kali ada pembayaran diposting juga boleh. Selanjutnya dari KPU Kabupaten Blitar. Kalau bisa diagendakan adanya award untuk beberapa kriteria. Oh, penghargaan, award. Oh iya ya. Saya mikirnya award, sebuah kata. Loh, apa sebuah kata ya? Iya. Untuk beberapa kriteria. Pelapor SPT terbaik seperti KPPN supaya bisa menambah semangat dalam penyusunan laporan. Oh iya, usul yang bagus Bapak. Nanti semoga nanti setelah acara akan kami sampaikan ke atasan agar dilakukan ini ya, apa namanya, tax gathering ya, Boleh. dengan teman-teman yang mungkin sudah rapi pelaporannya, udah lapor tepat waktu. Kalau pengalaman Mas Surya dulu di KPP sebelumnya ada nggak, Pak? Untuk instansi pemerintah ada. Ada ya, iya, Iya. sama. Saya dulu di KPP sebelumnya juga ada. Nanti ini usulan yang bagus sekali, moga-moga di Blitar bisa ikut ya. Kemarin soalnya di sebelah ada, Mas. Baik, terima kasih. Kalau ada usulan langsung dari WP kan bisa disampaikan ke atasan ya. Terima kasih dari KPU Blitar. Selanjutnya dari Bendahara Desa Umbul Damar. Agar semua benar-benar memahami dan tertib pajak, dimohon diadakan BIMTEK kembali melalui dinas masing-masing. Kalau seperti ini biasanya kami diundang Bapak Ibu, diundang oleh dinas masing-masing untuk menjadi narasumber. Kalau nih desa-desa, kalau desa Umbul Damar ini masuk kecamatan mana nggih? Ini 2 bulan ini kami keliling kecamatan di Kabupaten Blitar. Hampir setiap minggu 2 kali kami keliling di seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar. Itu mungkin sudah ada 10 lebih kecamatan KP Binangun. Blitar. Oh Binangun. Iya. Binangun belum ada kah? Oh iya, mungkin Pak Camatnya Binangun Mas bisa mengundang kami ya, karena ini barusan kemarin kami ke Kecamatan Serengat hari Selasa kemarin. Kalau yang didatengin oleh KPP sebelumnya itu Kanigoro, itu dari bulan September kalau nggak salah ya, sudah mulai ya kita di Kanigoro itu dari September, habis itu kami ke yang perbatasan, Selorejo. Kemudian teman-teman dari KP2KP ke Selopuro, kemudian ke Ndoko, Kademangan, sudah banyak sekali. Nah ini mungkin Binangun ini bisa mengusulkan ke kecamatannya. Nanti kami datang Koordinasi dengan kecamatan. koordinasi dengan kecamatan, nanti seluruh desanya biasanya ditunjuk untuk berkumpul di kantor kecamatan atau di salah satu balai desa yang dipakai. Ini hampir setiap minggu kami keliling ke kecamatan-kecamatan ini. Kadang seminggu malah 2 kali. Terima kasih. Selanjutnya dari Mas Fitro lagi, Kak. Berikutnya saya kemarin lapor untuk unifikasi. Sudah lancar. Paspres bisa langsung muncul.
upload sertifikat elektronik sukses. Tapi mau lapor PPh 21, Paspres tidak bisa muncul. Juga upload sertifikat elektronik gagal lapor, begitu seterusnya. Jadi lapornya unifikasi udah sukses Kak Unifikasi Sun. sukses pasal 21. Kok nggak bisa? Solusinya gimana? Oke, Melihat ini kita japri aja ya. Oh iya, Kak, kita ke nanti boleh bisa. ke helpdesk, ke Mm-mm. kantor, KPP, nanti kita lihat sama-sama Mm-mm. masalahnya ada di mana. Iya, mungkin untuk Mas Fitro kan mungkin di sekitar Blitar aja kan ya ini semua. Oke. Bisa langsung rawuh ke helpdesk kami di kantor pajak Blitar, bisa bawa laptopnya. Nanti kita lihat bareng-bareng Mas, masalahnya di mana. Tapi kalau ngelihat Paspres, karena Bapak Ibu ini instansi pemerintah, tidak punya akun di e-faktur ya Ya, Kak ya. ya. Itu untuk Paspresnya dilihatnya biasanya saat nyenengan mengajukan dulu lewat email, itu dikirim sama petugasnya berikut Paspresnya. Ya, Nanti Paspresnya dibuka sama kembali. kok tadi yang apa namanya? Yang unifikasi sama pasal 21 harusnya Ya, sama. jadi Paspres itu ke sertifikatnya. Iya. Nah, jadi sertifikat itu Paspres itu password untuk membuka sertifikatnya. Jadi nanti tiap sertifikat yang sama, filenya sama, berarti Paspresnya sama. Coba dicari lagi Paspres yang dipakai untuk apa unifikasi apa, itu dicoba di PPh 21. Tapi kalau tetap tidak bisa, boleh ke sini, nanti kita lihat masalahnya di bagian mana. Iya, karena kalau sudah menyangkut aplikasi ini memang lebih nampol, lebih afdol sambil buka ya Kak ya. Iya, kadang Iya. apa namanya yang bikin error itu tidak langsung terlihat. Iya betul. Tadi sudah dijelaskan Kak terkait pengajuan sertifikat elektronik. Oke, belum, Iya. belum. Jadi untuk pengajuan sertifikat elektronik mungkin Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah mengajukan dan bisa lewat email, mulai bulan November ini karena status pandemi sudah dicabut oleh pemerintah melalui PP nomor berapa kemarin? Lupa saya. Yang Perpres ya Kak Prisil ya. Ada perpresnya bahwa status pandemi kita sudah dicabut oleh Presiden, maka untuk pengajuan sudah tidak bisa menggunakan email lagi, tidak bisa online, harus hadir ke KPP. Karena sebelum pandemi COVID-19 kemarin memang untuk sertifikat elektronik ini harus datang ke KPP, harus rawuh ke sini. Karena kalau takutnya ini kan ini pengganti tanda tangan ya Kak Ya, soalnya. Jadi sertifikat elektronik ini adalah pengganti tanda tangan Bapak Ibu semua. Kalau dulu laporan SPT manual, tanda tangan dikasih stempel. Nah, ini karena online, pengganti tanda tangan tadi adalah sertifikat elektronik. Jadi memang harus kami pastikan betul bahwa yang meminta adalah yang berhak menggunakan. Makanya harus datang ke KPP Pratama Blitar. Yang bisa datang siapa aja ini? Yang bisa datang adalah pengurus yang terdaftar di sistem kita, Kak. Oke, jadi kepala bisa kepala instansi atau bendaharanya. Instansi atau bendahara gitu. Tuh, kalau ternyata bendaharanya sudah pernah ganti sementara di sistem kami, di sistemnya DJP belum berubah, sekalian mengajukan perubahan data untuk bendahara yang baru. Jadi nanti yang mengajukan sudah bisa bendahara yang baru, Kak. Oke, kalau mau datang ke kantor nih, yang dibawa apa aja nih? Yang dibawa bisa dilihat di Biolinki kita ya. Oke, bisa dilihat. Nanti kita mungkin sebelum ditutup bisa buka dulu ya Biolinki kita ya. Syaratnya apa aja? Iya, syaratnya apa aja. Nanti kita buka bersama-sama. Selanjutnya ini dari Desa Sumber Urip, Kecamatan Doko. Bapak di Desa Sumber Urip apa kemarin enggak rawuh, Pak? Waktu ada sosialisasi ke kecamatan. Mungkin iya. Untuk Kecamatan Doko ini sudah dilakukan BIMTEK ke kecamatan, Pak. Tanggal berapa, Kak? Tanggal 26 September, sudah agak lama. Sudah 1 bulan lebih. Jadi memang beliau mengatakan bisakah diadakan BIMTEK ke desa? Karena kalau cuma teori saja tanpa praktek itu sangat sulit. Apalagi kalau ada keterlambatan lapor bendahara bisa kena denda. Padahal memang belum paham caranya. Mohon kasihanlah sama bendahara. Nggih Bapak, untuk Kecamatan Doko ini sudah diadakan sosialisasi oleh teman-teman di KP2KP Wlingi tanggal 26 September. Mungkin apa yang rawuh bukan yang ikut Zoom hari ini,
Jadi kalau untuk Kabupaten Blitar, ini kami sampai minggu depan juga ada kalau nggak salah. Laporan dari teman-teman KP2KP Belingi, setiap minggu itu ada 2 kali, biasanya 2 kali jadwal keliling kecamatan. Mungkin sudah sekitar 10-an kecamatan yang sudah kami datangi, karena memang timnya terbatas, paling seminggu itu bisa keluarnya 2 kali ya Kak ya, gitu. Mungkin Tapi bisa ke KP2KP Belingi, iya, nanti minta ikut ke jadwal berikutnya kan, kecamatan lain misalkan seperti iya. itu, Pak. Heeh, oh iya mungkin kalau yang dari Sumber Urip kemarin berhalangan waktu ada kegiatan di Ndoko bisa gabung di kecamatan yang lain. Nanti bisa WA ke KP2KP Belingi untuk Tanya ini, jadwalnya. tanya jadwal minggu depan itu kemana. Ingat saya kemarin teman-teman KP2KP bilang minggu depan ada undangan Oke. juga ke kecamatan. Ini. Selanjutnya dari Bendahara Desa Candirejo. Untuk toko atau rekanan yang tidak punya NPWP, itu apa cukup menggunakan KTP, Kak? Oke, jadi kalau tidak punya NPWP tadi nggih, Betul, setidaknya harus mendapatkan NIK. Kak. Boleh Bapak Ibu minta foto KTP-nya aja atau fotokopi KTP, yang penting Ada nomor bisa dapat informasi NIK. NIK-nya. Karena untuk membuat bukti potong tidak bisa tanpa kedua itu. Jadi Iya, salah satunya minimal ada. iya. Nanti Bapak Ibu minta yang penting ada nomor NIK-nya, tapi ya konsekuensinya tarifnya ya lebih tinggi ya, Kak ya. Oke, betul. Kalau yang PPh 22 sama 23 100% lebih tinggi. Jadi harusnya 1,5 jadi 3%. Kalau 3%. pasal 22, kalau pasal 23 harusnya cuma 2% jadi 4%. Kalau PPh 21 20% lebih tinggi. Jadi semisal pesan jasa catering nih ke tetangganya, tapi tetangganya nggak punya NPWP, harusnya kan 2,5% ya. Iya. Tapi kalau tetangganya tadi nggak punya NPWP, dikenakan PPh 21 3% akhirnya. Gitu, nggih. Ini Pemdes Desa Gondang. Apakah bisa beberapa bukti potong dalam satu kode billing? Oh, sangat bisa. Bisa tadi kalau Iya. pasal 21 tadi ya, yang Iya. 32 orang misalkan. Satu bukti potong aja enggak masalah, bukti potongnya Satu satu billing. bukti satu billing itu enggak masalah. Bukti potongnya banyak. Nanti pas input kan Ringkes. ya enggak ngetik berkali-kali, Iya. apalagi kalau bukti setoran itu kan NTPN-nya ada Agak, angka, ada iya. huruf, ada U, 0 itu Iya, kadang iya. susah bacanya. Betul. Kalau Bapak Ibu juga kesulitan dalam menemukan NTPN, kadang ini dari bank atau kantor pos kecil-kecil angkanya. Terus bingung O sama 0, I sama angka 1. Monggo Bapak Ibu bisa WA kami, Bapak Ibu ketik kode billingnya, nanti akan kami bantu cek NTPN-nya. Jadi tidak ada kesalahan nanti saat input ya Kak ya, karena udah input berkali-kali kok katanya nggak ada gitu kan. Atau dicek sendiri juga bisa. Oh iya betul, di Di rumah rumah konfirmasi. konfirmasi. Ya, atau Bapak Ibu bisa cek di DJP online-nya masing-masing. Mungkin boleh dibuka Kak kalau mau ngecek NTPN Kak? NTPN, oke. Kita contohkan, masih login nggak ya tadi? Masih. Ini Bapak Ibu untuk NTPN bisa cek di menu, oh udah keluar. Tolong Kak Priscil di-login-kan. Ya, jadi Bapak Ibu setiap kali melakukan pembayaran kalau mau ngecek NTPN bisa di menu rumah konfirmasi di DJP online masing-masing bendahara. Ini juga bisa ngecek NPWP-nya rekanan ya Kak ya. Betul. Semisal rekanan tadi itu betul nggak sih NPWP yang dikasihkan ke kita, itu juga bisa. Udah input berkali-kali tapi kok dibilangnya nggak tidak valid, tidak valid. Jadi cek di layanan. Karena terkadang begini Bapak Ibu, kemarin kan beberapa KPP ini kan pecah ya. Jadi kode KPP-nya itu berubah. Jadi dulu mungkin masuknya KPP Mojokerto, ada dokter yang rumahnya Mojokerto, rumahnya Jombang. Nah, NPWP-nya masih pakai kodenya KPP Mojokerto, padahal 3 tahun lalu sudah ada KPP Jombang, itu kodenya berubah soalnya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk di rumah konfirmasi, nanti ada itu. Kalau udah masuk rumah konfirmasi, ada beberapa tab, konfirmasi dokumen, konfirmasi NTPN, konfirmasi NPWP, konfirmasi nilai investasi. Bapak Ibu bisa pilih konfirmasi NTPN, nanti tinggal masukkan
kode billingnya. Kode billing, Pilih kode billing, masukkan kode billingnya, isikan kode kode keamanan. keamanan, cari. Nanti akan keluar NTPN-nya. Gitu. Kalau kebingungan lah, kalau konfirmasi NPWP, Bapak Ibu bisa masukkan NPWP yang diberikan oleh wajib pajak, terus namanya. Nanti dicek apakah memang aktif nomor tersebut. Gitu. Ya, kita kembali lagi ke halaman chat Zoom. Adakan BIMTEK ke Satker untuk praktek langsung supaya lebih paham. Kalau dengan Dinas Pendidikan sebenarnya kita rutin Bapak Ibu. Kalau Dinas Pendidikan, tapi kemarin terakhir yang suka ngundang itu yang kabupaten sih Kak. Kabupaten ya. Iya, kalau dengan Kabupaten Blitar barusan kita ada kelas juga. Dengan kabupaten itu, bahkan kalau nggak salah tahun ini kita 3 kali ya Kak ya, dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Kalau ini MTSN 2 Blitar ini kota apa kabupaten ya? Oh kota, ya mungkin bisa disenggol ini Dinas Pendidikan Kota Blitarnya, nanti bisa mengundang kami untuk mengadakan BIMTEK. Kalau yang kabupaten, tahun ini kami sudah 3 kali kerjasama untuk BIMTEK ini. Pertama dulu di Serengat, ya SD itu Kak. Terus ada di kantor dinas itu kita 2 kali. Pertama dengan bos, kalau nggak salah SMP apa gitu. BUSP. Iya, terus habis itu yang kemarin kapan hari barusan dari sana juga. Itu perwakilan kalau nggak salah ya. Dan yang malah swasta kalau nggak salah ya. Pertama dulu apa swasta terus sama yang negeri gitu. Udah pernah kita dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Oh, tidak ada suaranya. Oh, ada. Oh, ini Kak, Mas Fitro lagi nih. Apakah sertifikat elektronik ada masa kadaluarsanya? Nah, cocok banget nih. Sertifikat elektronik ini memang ada kadaluarsanya, Bapak Ibu. 2 tahun pas dari pada saat penerbitannya kadaluarsanya. Jadi Bapak Ibu sebelum tercapai 2 tahun ya usahakan minta sertifikat lagi. Kalau misalnya nih Kak lupa, kapan sih sertifikat itu diterbitkannya kapan? Ceknya gimana Kak cara ceknya? Ceknya bisa diimpor di browser, Mozilla Mungkin bisa Firefox ya. dipraktekkan Kak. Oke, Ya. ada contohnya di Jadi sini. Bapak Ibu bisa buka browsernya sembarang, boleh Firefox, boleh Chrome. Nanti ya menunya aja. Oke, kita contohkan. Iya. Mau ngecek nih, Mas Fitro itu lupa nih Kak, masa berlakunya kapan? Nggak inget tanggal berapa, jadi nambah 2 tahunnya dari mana, itu kan nggak inget ya. Bapak Ibu bisa buka browsernya masing-masing, boleh Chrome, boleh Firefox. Nanti ada yang titik garis 3 di atas kalau Firefox, habis itu klik setting. Setting, terus privacy security ya Kak ya. Atau mau langsung diketik di atas sana certificate gitu. Define in setting. Nanti ada nih certificate. Nah, itu kita klik view certificate. Nah, habis itu your certificate masukkan di situ. Dan dengan klik impor, kita cari, kita simpan di mana sertifikat tersebut, nanti Bapak Ibu open, masukkan paspresnya, nanti di situ ada keterangan expired on. Nah, itu nanti ketahuan expirednya kapan. Jadi sebelum expired Bapak Ibu sudah harus mengajukan lagi sehingga bisa dipakai untuk yang baru, untuk bisa laporan lagi. Kalau lebih dari 2 tahun, pas lapor kok nggak bisa-bisa, ternyata sudah kadaluarsa gitu. Ya langsung error aja itu kalau misalkan kadaluarsa, nggak ada peringatannya. Betul. Oh nih Kak, bagaimana cara pembuatannya? Itu bisa coba buka biolinkinya KPP Kak. Jadi Bapak Ibu bisa buka biolinki di Google-nya, biolinki Blitar. Nanti akan muncul yang paling atas itu biolinki KPP Blitar. Biolinki KPP Blitar. Nah, itu ada
diklik. Nanti ada beberapa jenis layanan yang bisa Bapak Ibu peroleh. Ini formulirnya dan lain sebagainya ada di sini. Bapak Ibu bisa klik di daftar layanan, kemudian permohonan permintaan sertifikat elektronik. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu print di tempat masing-masing permohonan sertifikatnya, di drive-nya itu bisa diklik. Nah, itu nanti formulirnya bisa diisi ditandatangani oleh pejabat yang berhak menandatangani. Kalau Bapak Ibu bendahara instansi pemerintah itu bisa kepala instansi atau bendahara pemerintah. Tanda tangannya jangan lupa dibubui stempel. Untuk syarat tambahannya ini menunjukkan asli KTP dan NPWP kepala instansi atau bendahara. Jadi KTP asli sama NPWP aslinya dibawa ke sini. Kemudian fotokopi SK pengangkatannya. Jadi tadi aslinya ditunjukkan, kemudian difotokopi juga KTP-nya, difotokopi juga NPWP-nya, kemudian fotokopi SK pengangkatannya sebagai bendahara. Terus fotonya harus dicetak setengah badan, pas foto di kertas, monggo di kertas foto juga boleh. Nah, permohonannya ini harus langsung disampaikan karena sudah tidak ada ini tadi yang saya sempat bilang ya Mas Sur. Jadi sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2023 tentang berakhirnya keadaan kahar COVID-19, maka sesuai Per 04 permohonan sertifikatnya diajukannya secara langsung ke KPP Pratama Blitar. Sudah tidak bisa online lagi. Jadi Tidak bisa dikuasakan juga ya. Betul, tidak bisa dikuasakan juga. Jadi untuk Desa Boro, pengajuan sertifikat elektroniknya memang sudah tidak bisa dikirimkan lewat email. Mungkin kemarin waktu teman-teman KP2 KP Wlingi, kalau Selorejo sama kami ya, itu bulan September kami ke Selorejo, itu memang masih boleh email. Tapi mulai November ini sudah tidak bisa Pak. Jadi memang harus rawuh ke sini. Sambil main Pak ke kota ya. Agak jauh memang ke Hanya bisa di KPP ya, nggak bisa di Iya, KP2 nggak bisa di KP2 KP Wlingi ya Bapak Ibu, nggak bisa yang di kantor penyuluhan di Wlingi, harus datangnya ke KPP Blitar Jalan Kenari, sebelahnya terminal. Tuh. Ini apa ini? Oh, dari keuangan, Kecamatan Doko. Setuju saya, jangan didenda dulu Kak, kasihan. Jadi memang begini Bapak Ibu, terkait hal tersebut, teman-teman AR pun dari setiap wajib pajak, akun representatif juga akan berpikir panjang ya Kak kalau mengeluarkan tagihan untuk teman-teman bendahara. Karena kan memang tidak ada posnya untuk membayar tersebut. Makanya maju mundur memang. Tapi di satu sisi sama dengan Bapak Ibu ada inspektorat, ada BPK yang mengaudit. Kami juga sama, ada Inspektorat Jenderal kami, ada Ijen, ada BPK yang juga terkadang ini menyentil juga ya Kak ya. Ini kenapa aku udah punya kewajiban kok nggak tidak dilakukan pengawasan seperti itu. Ini karena perintah undang-undang untuk laporan ini. Jadi mungkin ya itu tadi teman-teman di AR pasti banyak pertimbangannya akhirnya menerbitkan untuk Bapak Ibu. Makanya sebenarnya sudah dari 2021 sejak ini berjalan kami mengadakan sosialisasi, bahkan tahun lalu kami undang langsung bendahara satker-satker yang besar dari dinas-dinas, kami undang langsung ke KPP Blitar untuk kami berikan BIMTEK langsung itu ya, untuk menghindari yang seperti ini. Ya, sekarang sudah 2 bulan ini kami keliling kecamatan di Kabupaten Blitar juga. Salah satunya ya ini biar tidak dilakukan sanksi lagi gitu. Jika billing bukan dari Gondang nih Kak, jika billing bukan dari EBUPOT, apa bisa dilaporkan melalui EBUPOT? Bisa. Boleh, nggak masalah. Tadi yang digabung ya, kan nggak bisa kalau betul. di EBUPOT. Kalau dari EBUPOT kan memang ada fasilitas ya Kak untuk membuat kode billing, ID billing. Tapi kan per bukti potongnya. Kalau itu kan nanti Bapak Ibu harus buatnya banyak. Kalau PPN monggo langsung dipakai aja karena kan PPN memang per
transaksi. Betul. Tapi kalau yang pasal 21 ada 32 penerima, tadi apa? Dana apa tadi itu yang dari desa, bikin 32 bukti potong. Tapi billingnya jadi satu, malah seperti itu sebetulnya. Iya, boleh. Bikin billingnya ya bikin billing biasa, pakai billing DJP aja gitu. Pilih Bisa. mana yang nyaman ya J. buat Bapak Ibu. Misal ini dari Mas Fitro lagi, Kak. Misal kita nggak ngecek kadaluarsa sertifikatnya, waktu kita mau lapor pajak adakah notifikasi kalau sertifikat kita kadaluarsa? Nanti akan gagal aja, nggak bisa terkirim SPT-nya. Iya. Jangan-jangan ini Mas Fitro sudah tidak berlaku, Kak. Kalau Mas Fitro sudah ngurus dari 2021, kan udah 2 tahun. Karena Oke. sebenarnya kita kan mulai sosialisasi ini tuh dari 2021. Juli 2021, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada bendaharanya yang belum ganti dari 2021, sudah pernah ini ikut dari bulan Juli 2021. Iya, enggak ada notifikasinya soalnya. Nah, nanti jangan-jangan waktu Mas Fitro Bupot yang unifikasinya itu masih aktif nih. Nah, yang pasal 21 besoknya sudah kadaluarsa mungkin. Mungkin seperti itu Mas Fitro. Nanti monggo dicek yang tadi di settingnya browser ya, nyenengan impor, coba dilihat masa berlakunya. Jangan-jangan sudah kadaluarsa, makanya sudah nggak bisa lapor yang pasal 21. Gitu nggih Mas Fitro nggih. Kalau syaratnya seperti yang tadi sudah dijelaskan nggih, mengurusnya sama, mengurus baru maupun perpanjangan syaratnya sama. Tadi harus datang sekarang. Mulai bulan November ini sudah harus datang ke kantor pajak. Untuk dari RSUD Mardiwaluyo, Kak, apabila ada pergantian kepala instansi, apakah mengajukan syarat lagi, Kak? Selama sertifikat elektronik tadi masih berlaku, tidak perlu Ibu, hanya nanti boleh silahkan lakukan perubahan data untuk kepala instansinya. Sehingga di sistem kami, data yang sekarang menjadi penanggung jawab sudah sesuai. Tapi selama sertifikatnya belum kadaluarsa, tidak perlu mengajukan sertifikat yang baru. Karena sertifikat ini melekatnya ke NPWP RSUD, bukan ke kepala instansinya. Gitu. Dari Bu Lisa. Jadi cukup perubahan data untuk pengurus aja. Mas Fitro mau minta tolong dibantu Kak untuk cek kadaluarsanya biar bisa dicatat. Monggo Kak Surya. Jadi yang pertama buka browsernya. Nanti bisa juga dilihat di rekaman ya. Ya. Jadi pertama di Firefox. Boleh ditutup dulu Kak. Oke, keluarkan tutup dari settingnya ya. Tutup semua. Malah tutup semua. Bentar. Jadi kita bisa buka di Firefox. Firefox-nya. Kalau nggak ada Firefox nanti boleh Kak di Chrome-nya. Nggak boleh. Jadi terus ada tanda 3, strip 3 di atas. Sebenarnya langsung bisa dari general langsung diklik certificate. Kalau settingannya pakai bahasa Inggris ya CER gitu aja langsung keluar. Ditutup dulu Kak. Oke, impornya di sini. Iya, impornya di situ. Terus kalau udah diimpor, masukkan password-nya aja akan muncul nanti di sini. Di situ namanya. Expirednya kapan akan muncul di sini. Kalau Firefox itu ini Firefox seperti itu. Kalau Chrome coba dibuka baru new. Nah, di setting itu juga bisa langsung diklik di certificate atau masuk privacy security dulu. Ya. Pak Pisil boleh diklik aja certificate di atas gitu. Diketik. Di search CER. Nah, nanti keluar biasanya di bawah lagi. Security. Nah, security nanti masuk itu manage device certificate yang atasnya Kak. Nah, itu diklik. Nah, ini tinggal impor, diklik impor. Nah, itu nanti tinggal dicari next.
Kita cari, browse, filenya, kita simpan di mana. Kalau misalnya udah di sertifikat tapi kok nggak keluar, diganti all file itu untuk nyari Ya, filenya. ya keluar harusnya yang P12. Iya, harusnya P. Kalau misalnya itu ada P12, kalau nggak ada all file aja ya Kak ya. Nanti akan keluar semua file, Bapak Ibu klik ke file sertifikatnya tadi, udah di open, kemudian nanti masukkan passphrase-nya, nanti lanjutkan sampai selesai. Nanti di listnya itu akan ada itu expired kalau bahasanya di expiration date, ya tanggal expirednya kapan. Nanti jadi Mas Fitro tahu ternyata misalnya sudah kadaluarsa ya berarti harus segera mengajukan yang baru. Gitu. Nanti ini rekaman Zoom-nya kami kirim kok Mas Fitro. Jadi nanti bisa Mas Fitro buka-buka lagi ya. Gitu. Dari Pemdes Gondang mungkin bisa dipraktekkan Kak cara untuk pelaporannya jika pakai e-billing. Kalau pelaporannya tetap pakai e-bupot Ibu atau Bapak. Yang tadi e-billing itu untuk buat kode billingnya aja. Jadi kalau Bapak Ibu pakai billing yang dari e-bupot itu kan billingnya per bukti potong. Lah, kalau pasal 21 tadi Kak Desa Mana ngasih honor kan 32 orang, buat bukti potongnya 32. Kalau bikin billing dari e-bupot nanti kan ada 32 billing. Nah, Bapak Ibu masukkan NTPN untuk input pembayaran banyak sekali. Terus kemudian pajaknya 5.000, 10.000 lah banyak nggih. Nanti bayarnya. Nah, itu monggo dijadiin satu aja billingnya. Buat jadi kode setorannya sama. Sudah cocok. Iya. Kode setoran yang sama ya, PP pasal 21, pasal 21 semua. Kodenya sama persis. Yang kodenya sama persis. Baik kode jenis pajak maupun kode jenis setoran. Karena pasal 21 kan ada yang final juga ya, Kak. Ya. Jadi dijadiin satu aja kode billingnya. Misalnya bayar honor apa, ada 32 orang, total pembayaran pajaknya PPh 21-nya 1 juta. Nah, itu padahal sebenarnya satu orangnya mungkin 10 ribuan gitu kan. Bikin aja pakai billing biasa, 1 juta, 41121 100, nilainya 1 juta. Pakainya nggak di e-bupot tapi e-billing. Yang pakai e-billing itu kode billingnya Ibu. Kalau pelaporannya tetap dari e-bupot, instansi pemerintah. Apa ini? Bisa ditarik. Wah, ini sudah kadaluarsa punyanya Bu Lisa ini. Kadaluarsanya 19 Oktober 2022. Sudah setahun yang lalu. Berarti Mardi nggak pernah ini laporan ini. Bisa mengajukan sertifikat lagi ya? Oh bukan. Mardi ini sudah keluar tadi. Bu Lisa saya nggak tahu nih dari instansi mana. Kak selama ini masih bisa laporan. Mungkin sartelnya iya, mungkin sartelnya bukan itu Mbak Lisa ya. Mbak Lisa Lailatul. Iya, mungkin bukan yang ini. Mungkin udah pernah mengajukan perpanjangan setelah ini. Jadi yang diinput bukan yang ini saat laporan. Harusnya sudah tidak bisa sih Kak. Kalau expirednya sudah dari tahun 2022 udah setahun lalu. Coba file yang biasa dipakai untuk laporan itu diimpor ke sini ya. Itu benar Mas. Iya. Ya, aduh, nggak terasa ini Kak Sur. Sudah jam 11. Biasanya juga pakai ini Kak. Coba ke sini aja. Nanti coba ke sini Mbak Lisa, nanti coba dilihat lagi. Iya, soalnya kalau sudah kadaluarsa nggak bisa. Kemarin juga ada teman-teman yang kadaluarsa nggak bisa lapor ini Kak, ternyata sudah lewat masa berlakunya. Iya, jadi ini karena sudah jam 11 ya Kak Sur ya. Iya. Jadi karena ini sudah jam 11, kita tadi rencana juga jam 11 ya Kak ya, udah selesai. Ternyata ramai sekali ya. Terima kasih ini Bapak Ibu yang sudah antusias mengikuti kelas pajak hari ini ya. Mudah-mudahan tadi semua yang kita jelaskan dapat menambah pengetahuan dan segera bisa laporan SPP-nya juga. Iya, mungkin ada tambahan dari Kak Surya? Oke, sekali lagi mengingatkan bagi
para instansi di dinas-dinas bahwa kewajiban perpajakan yang kami jelaskan di sini hanya berlaku untuk instansi pemerintah. Kalau pernah bertransaksi misalkan dengan instansi swasta ya, swasta, yayasan, itu kewajiban pemotongan dan pemungutan pajaknya berbeda. Beda. Banyak sekali perbedaannya dengan instansi pemerintah. Gitu. Jangan sampai kita Disamakan. pikir sama ya. Kayak misalkan PPN itu instansi Non non instansi pemerintah itu tidak punya kewajiban mengungut memungut. PPN kalau bukan PKP. Gitu nggih. Jadi yang saya pernah ketemukan di konsultasi itu eh, apa namanya, sekolah nggih, pernah sekolah Sekolah swasta. swasta itu diminta mengungut PPN, memang tidak ada kewajibannya. Betul. Atau misalkan PPh pasal 22. 22 itu tidak ada kewajibannya. Iya. Untuk instansi swasta hanya wajibnya di Pasal. belanja jasa saja. Hanya pasal 21 sama PPh pasal 23. Sewa atau PPh final itu masuk Iya. juga. Kalau belanja barang tidak, karena akan sangat merepotkan. Jadi kenapa kok instansi pemerintah itu punya kewajiban tambahan banyak? Karena untuk Pemungut. jadi pemungut untuk mengedukasi juga kepada masyarakat, para rekanan, supaya ketika ada transaksi dengan instansi pemerintah mereka bisa lebih aware. Tiap kali terima penghasilan ada yang namanya pajak penghasilan, gitu. Untuk edukasi, lebih ke fungsi edukasinya kepada masyarakat. Iya. Jadi sebenarnya istilahnya itu ada dua ya Kak. Ada pemotong pajak, ada pemungut pajak. Betul. Kalau PPh 22 sama PPN itu pemungut pajak. Kalau selain itu namanya pemotong pajak. Instansi pemerintah ini pemungut sekaligus pemotong. Tapi kalau non instansi pemerintah hanya sebagai pemotong pajak. Jadi tidak sama kewajibannya. Kalau yang menerima dana, walaupun itu dana APBN, APBD ya Kak ya, kalau yang menerima adalah yayasan, lembaga non instansi pemerintah, ya tidak ada kewajiban memungut PPN, PPh 22. Kalau dipaksakan, ya bingung. Di laporannya betul, karena mereka nggak ada pelaporan seperti instansi pemerintah. Nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas ya Kak. Kalau ada yang mungkin juga saudaranya punya PT CV, monggo ikut di kelas pajak di minggu depan, ada kewajiban e-Bupot unifikasi swasta. Nanti kita bahas bersama apa sih sebenarnya perbedaan. Yang jelas ya itu tadi pasal 22 sama PPN. nggak ada di lembaga non instansi pemerintah. Begitu. Oh ya, sama-sama Mas Fitro. Terima kasih juga untuk semua atensi yang sudah diberikan tadi ya. Ini dan usulan teman kita, oh ya betul, nanti insya Allah akan saya sampaikan kepada atasan kami terkait reward ini tadi ya. Baik, undur diri kalau ini ya sudah. Sebelum undur diri saya mau memberikan pantun untuk Bapak Ibu semua ya. Tadi sebenarnya maunya di depan tapi lupa gitu kan. Akhirnya kita tutup di belakang ya. Pak Raden giginya copot. Habis makan lontong sayur sama opor. Ayo gunakan e-Bupot, habis motong dan setor, jangan lupa lapor. Jadi kami tunggu Bapak Ibu semua untuk melaporkan e-Bupot unifikasinya gitu. Oh, enggak, ya enggak lah ini kita udah bicara reward, punishment-nya belakangan lah ya. Ya, kami berdua, saya Lina dan Mas Surya, mohon undur diri. Mohon maaf apabila selama kami mengadakan kelas pajak dari jam 9 pagi tadi ada kekurangan, ada kesalahan yang kami sampaikan. Kita namanya manusia ya, tempat salah dan kilaf nih Bapak Ibu. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di acara kelas pajak berikutnya. Silakan follow Instagram kami kalau ada semua kelas pajak akan kami share di sana. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu bisa meninggalkan ruang Zoom.